Kelompok dua itu berapa orang, Mas? 10 orang, Bapak. 10 ya. Oke, masih dua lagi. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengar suara saya? Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Baik, kita mulai sesi sore hari ini dengan baca basmalah. Bagi yang non-Muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, kita sudah masuk pada hari yang ke-11 ya. Hari yang ke-11 ini materinya coaching agenda 1, 2, 3. Jadi agenda 1, 2, 3 itu kalau saya waktu kuliah dulu itu di semester akhir ada yang namanya mata kuliah Kapita Selekta. Jadi mata kuliah Kapita Selekta itu mata kuliah campuran rangkuman dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya. Nah di materi hari ini kurang lebih seperti itu. Itu rangkuman dari agenda 1, 2, 3. Nah kita ingin sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Silahkan masing-masing memberikan review ya, mereview materi yang telah Bapak Ibu pelajari, dapatkan dari agenda 1, agenda 2. Baik itu yang sifatnya sinkronus, tatap maya dari fasilitator atau Widya Iswara agenda 1, agenda 2, agenda 3, maupun Bapak Ibu belajar secara asinkronus, baik itu baca modul, mengikuti MOOC, maupun Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas. Nah, tentu rangkuman 3 hal itu satu dengan yang lain berbeda ya. Ada yang melihat dari sudut pandang A, ada yang dari sudut pandang B. Pokoknya punya pengalaman masing-masing. Baik pengalaman secara kognitif maupun pengalaman secara afektif, emosional gitu. Nah, silakan sekarang Bapak Ibu masing-masing memberikan review. Monggo Pak, siapa dulu yang mau mulai? Monggo. Dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Monggo, ceritakan selama mengikuti sinkronus maupun asinkronus. Baik mendengarkan dari media Iswara maupun mengikuti lewat MOOC, membaca modul dan mengerjakan latihan-latihan. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Biar nggak ngantuk. Bukan yang ngantuk kayaknya. Silakan.
Dimulai dari siapa dulu, maka ceritakan sama review untuk mengungkap kembali ya, mengungkap kembali. Moga Mas. Silakan, siapa dulu? Pak Farhan, Kak moga Pak Farhan. Gunawan. Oh, Hmm, silakan Ibu Dinita, ya, silakan. mungkin Silakan. ini sekilas saja ya Pak, karena Iya sih, saya iya. juga Iya, iya, iya. agak-agak Oke, silakan. Kalau nggih, review agenda 1 sampai 3 itu yang pertama di agenda 1 itu eh, saya ingat itu kita belajar mengenai nilai-nilai berakhlak. Kemudian jika di agenda 2 itu penerapannya nilai-nilai berakhlak. Dan yang ketiga ini kemarin itu mempelajari mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian kalau di tugas individu di agenda 1 itu membuat isu, ya, menemukan isu, 5 isu, kemudian dijadikan 3 isu utama, terus yang terakhir itu ada diambil 1 isu yang akan dijadikan nanti diaktualisasi. Itu menggunakan APKL dan USG. Kemudian tugasnya itu apa lagi ya, Pak? Bentar. Itu individu yang pertama. Kemudian ada ini juga membuat learning journal di agenda 1. Kemudian yang tugas kelompok itu di agenda 1 ada Pak, di agenda 1 itu ada membuat yel-yel sama lagu. Terus kemudian ada drama juga, itu membuat naskah drama yang nantinya akan ditampilkan di Semarang. Kemudian di agenda 2 itu tugasnya juga sama, masih sama membuat learning journal. Dan yang terakhir itu yang individu itu mengkaitkan dengan nilai-nilai berakhlak nih, Pak. Yang Hmm, hmm, isu hmm. yang ada yang kita ambil. Kemudian yang tugas kelompok itu di agenda 2 itu tugas kelompok di agenda 2 itu ada hmm, membuat poster, kemudian membuat lembar kerja mengenai instansi benchmarking, kemudian eh, membuat video visualisasi tokoh yang kita anggap sebagai role model. Kemudian kalau di agenda 3 tadi itu tugas individunya itu membuat makalah, Pak. Kalau bersama Pak Rois itu kami disuruh membuat makalah mengenai WOG. WOG yang ada yang sesuai dengan tupoksi kami. WOG itu World of Government. Kemudian yang tugas kelompok itu mengkaitkan isu yang terjadi di instansi. Dari 10 orang ini diangkat satu aja dan dikaitkan dengan Smart ASN. Kita dapatnya Smart ASN. Kalau yang kelompok lain itu ada yang manajemen. Mungkin seperti itu Pak Gunawan. Oke, terima kasih Bu Oke, Dinita. Silakan yang lain. sama-sama. Oke, nanti saling melengkapi, saling take and give ya, saling memberi, saling meminta, mendapatkan semua. Gitu. Silakan. Saya izin masuk, Kak. Oke, silakan Ibu Isna ya. Ya, silakan. Baik, Kak. Jadi selama 3 minggu ini kurang lebihnya saya mendapatkan pembelajaran mengenai yang pertama yaitu agenda 1 itu membahas tentang bela negara dan nilai-nilai bela negara. Kemudian untuk tugas individunya itu dari kami diminta untuk membuat 5 isu yang kemudian 5 isu itu dianalisa dengan anal dengan analisa APKL, kemudian USG, dan selanjutnya dibuat diagram fishbone, di mana diagram fishbone itu nantinya akan ada kegiatan-kegiatan dari
core isunya gitu Pak. Dan dari core isu itu nantinya diimplementasikan ke dalam nilai-nilai bela negaranya. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu ada pembuatan video mengenai keberagaman Indonesia. Selanjutnya pada agenda 2 itu membahas mengenai nilai-nilai berakhlak, di mana berakhlak itu yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian terkait tugas kelompok pada agenda 2 itu, dari kami diminta untuk membuat video mengenai tokoh inspiratif, yang mana tokoh tersebut punya nilai-nilai berakhlak. Dan dari kelompok kami, kebetulan mengambil tokoh Profesor Muhammad Quraisy Shihab, di mana tokoh itu menginspirasi kami terkait nilai-nilai berakhlak. Kemudian untuk tugas individunya, dari kami diminta untuk membuat, mohon maaf Pak, untuk tugas individunya saya agak lupa, cuman untuk tugas Hmm. kelompoknya yang kedua itu ada benchmarking, kemudian yang ketiga ada pembuatan infografis, gitu Pak. Hmm. Dan tugas agenda 3 ini, tugas individunya yaitu membuat makalah WOG atau Wall of Government yang dikaitkan dengan tugas jabatan kita. Ya, putus-putus Bu Isna ya. Bu Haniah ngantuk sekali ya. Ya, coba berdiri Bu Haniah. Kalau biar nggak ngantuk, berdiri sebentar aja. Ngantuk ya Bu Haniah. Ya nggak apa-apa. Ya, maklum. Oke, gimana Bu Isna? Terkendala Oh iya, jaringan? Oke. mohon maaf Bapak, ini sinyalnya agak Ya, ya, ya. agak bermasalah. Jadi Oke. izin melanjutkan gitu Bapak. Jadi Oke, pada oke, agenda silakan. 3 ini kami mendapatkan tugas mengenai membuat makalah mengenai WOG, Wall of Government, yang dikaitkan dengan tugas jabatan kita di instansi kami. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu yaitu membuat membuat kemudian tugas individunya juga kita diminta untuk membuat video, Pak. Hmm. Video mengenai resum materi agenda 3 terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna. Silahkan yang lain. Lanjut. Mungkin saya singkat saja ya Pak. Tadi Ibu karena sudah Ibu Gina menyi- ya. Ya, ya silakan. sudah pada menyampaikan tentang tugas-tugas apa saja itu di agenda 1, 2, 3 yang menurut saya pengalaman yang paling terasa saat mengikuti ini sinkronus maupun asinkronus itu mungkin karena tugas yang tidak sedikit itu jadi kita bisa lebih melatih kedisiplinan dan kerja individu dengan tugas yang ada di tempat instansi masing-masing maupun tugas dari latsar itu sendiri. Kita harus pintar untuk membagi waktu dan kedisiplinan, terutama apabila ada tugas kelompok, kita bisa sama-sama berdiskusi melalui Zoom dan grup WA itu menurut saya tidak hanya memberi pemahaman konsep tentang materi-materi yang diberikan selama latsar, tapi juga membentuk kebiasaan kita agar lebih disiplin dan kita bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bu Gina. Silahkan yang lain. Silahkan. Izin kan Pak, Ya, moga Pak. kalau dari saya mungkin berjauh ke belakang mulai dari emosi ya Pak. Di Ya, situ silakan. kita uh, belajar secara mandiri melalui modul-modul yang ada, kemudian kita mengerjakan evaluasi di akhir, terus dari situ kita menunggu cukup lama ya Pak sampai akhirnya dapat panggilan untuk mengikuti latsar
pada periode 10 di angkatan 60 ini. Udah sampai 60 angkatan ya, Pak. Iya, iya. Kemudian selanjutnya adalah dalam pelajar ini kan dibagi menjadi 3 agenda kemarin. Yang pertama sama Pak Gunawan itu terkait bela negara, kemudian di situ kita belajar gimana sih sebagai seorang ASN terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara kita harus bersikap seperti apa dan bangga kalau kita banyak orang keberagaman. Kemudian ada tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Salah satunya yaitu terkait eh, cara menentukan isu-isu aktual yang ada di instansi kita masing-masing. Dari situ kita belajar untuk menganalisa mana sih yang paling urgent dan harus segera diselesaikan oleh APKL, USG, dan tahapan lainnya. Kemudian setelah itu juga di agenda kedua itu kita belajar terkait nilai-nilai berakhlak yang mana nilai-nilai tersebut harus kita pegang sebagai seorang ASN untuk kedepannya agar sejalan dengan tujuan awalnya. Di situ kita juga belajar terkait cara menentukan indikator-indikatornya terkait isu-isu itu yang akan dilakukan tahapan-tahapannya dan disesuaikan dengan nilai-nilai berakhlak. Selain itu juga eh, di agenda 3 kita juga belajar terkait manajemen dan smart ASN, di mana kita jadi tahu terkait manajemen ASN itu harusnya seperti apa antara hak dan kewajiban, kemudian eh, nilai-nilai smart ASN yang harus kita laksanakan untuk menjadi seorang ASN yang lebih baik gitu Pak. Nah, selain itu juga betul yang kata Mbak Gina tadi sampaikan, kita belajar untuk lebih disiplin karena selain mengikuti latsar, kita juga masih bertugas di instansi kita masing-masing, jadi harus pintar-pintar membagi waktunya, Pak. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Farhan. Silahkan yang lain. Saya izin Bapak. Oke, monggo Ibu Ya, Ima. ya. Selama pembelajaran agenda satu, agenda 2 dan agenda 3, pada agenda satu saya mempelajari mengenai sikap perilaku bela negara. Di agenda satu ini tentunya ada tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas individunya itu eh, diminta untuk menganalisis isu di instansi masing-masing melalui analisis APKL, USG, kemudian nanti didapatkan satu core isu, kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone. Melalui tugas ini melatih saya untuk berpikir lebih kritis mengenai isu apa yang sebenarnya paling aktual, paling problematik, paling paling layak untuk dijadikan sebagai core isu. Kemudian di agenda 2 itu belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Di agenda 2 ini saya belajar membuat matriks kegiatan yang disambungkan dengan pemaknaan nilai-nilai berakhlak yang nantinya matriks kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi. Matriks kegiatan ini berpedoman pada POAK atau perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan kancenya itu Controlling. ya controlling Pak. Maaf. Nah, kemudian pada agenda 3 itu belajar mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Di sini saya belajar bahwa nantinya aktualisasi saya itu harus berpedoman pada smart ASN, yaitu ada digitalnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ima. Lanjut, silakan. Mungkin saya boleh Pak. Silakan Ibu Dari Alia. agenda 1 sampai agenda 3 tentunya menambah wawasan ya Pak, banyak wawasan terkait tentang sikap bela negara, wawasan kebangsaan, terus nilai dasar PNASN dan juga terkait dengan manajemen dan smart ASN. Dari agenda pertama
tentang wawasan kebangsaan dan mulai membuat video kelompok ya kemarin itu masa kebangsaan, lalu membuat yel-yel dan juga membuat naskah drama. Lalu kawasan juga tentang analisis isu yang baru menurut saya analisis isu di lingkungan tempat kerja yang sangat aktual, dari penganalisis teknik ATKL, USG dan juga Fishbone, dan nanti menentukan salah satu yang akan menjadi core isu atau isu utama. Lalu yang selanjutnya belajar tentang nilai dasar ASN, yang mana dari tugas kelompok itu kemarin ada meneladani kisah dari Profesor Quraisy Shihab, yang menurut saya paling menonjol itu uh, nilai dasar bagian kompeten dan juga prioritasasi pelayanan, karena Prof. Quraisy Shihab ini dia menciptakan tafsir Al-Misbah, yang mana ini sangat prioritasasi pelayanan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam gitu ke masyarakat dan sangat berorientasi pelayanan. Seperti itu. Dan dari tugas benchmarking kemarin kita mengambil damkar, dan yang paling menonjol itu menurut saya berorientasi pelayanan juga, karena petugas damkar itu selalu siap siaga 24 jam untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Dan untuk agenda ketiga, manajemen ASN dan juga smart ASN, kita dituntut untuk dapat menjalankan tugas ya job desk sesuai dengan job desk-nya dengan baik, dan juga bagaimana memanfaatkan digital atau literasi digital yang baik untuk menjadi aset yang profesional dan beretika. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Aulia. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak. Silakan Pak Henry. Iya. Eh, Selama mengikuti Lasar CPNS ini itu menggunakan dua metode pembelajaran ya Pak, yaitu Iya, sinkronus dan asinkronus. iya, iya. Sinkronus bertatap muka secara bertatap maya secara langsung menggunakan Zoom, dan Iya. asinkronus itu menggunakan LSM, Learning System Management, berupa blc.btk Semarang itu. Nah, adapun tujuan dari agenda 1 sampai 3 adalah pembentukan karakter. Yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, pembentukan karakter nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Juga untuk mendukung terwujudnya smart governance. Selanjutnya adalah pembentukan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang bertujuan untuk mencetak PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat yang berlandaskan pada nilai dasar ASN. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry. Silakan lanjutkan. Monggo, Ibu, Bapak. Ini banyak ibunya ya di sini ya. Bapaknya hanya 3 Mohon ya. izin, Bapak. Silakan Ibu Vini. Oke. Eh, dari agenda 1 sampai 3, baik itu sinkronus atau asinkronus, Alhamdulillah saya merasa bertambah pengalaman dan pengetahuan, utamanya dalam menyiapkan hajat CPNS, yaitu aktualisasi, ini, Pak. Alhamdulillah, rasanya semakin bertambah bekal, dan sejauh ini eh, ketika ada penugasan, alhamdulillah, baik itu individu ataupun kelompok dapat selesaikan. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, baik yang sinkronus atau asinkronus, saya merasa cocok. Alhamdulillah, ketika asinkronus itu saya bisa menyesuaikan dengan kegiatan saya, membagi waktu saya. Ketika sinkronus, bersyukurnya adalah bisa mendapatkan arahan langsung dari fasilitator atau widya iswara. Kemudian, semisal dalam Zoom itu saya sedang mengantuk atau saya izin ke belakang, itu ada grup
teman-teman kelompok yang bisa membantu saya dan juga ada tugas rekam Zoom. Jadi ketika saya tertinggal materi, saya bisa mengulang dari situ. Eh, Sekian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vini. Silakan yang lain. Masih dua, Pak Fania dan Bu siapa yang belum? Bu Ya, Hana. Pak. Oh, silakan Ibu. Halo, Pak. Ya, silakan, silakan. Eh, baik, Bu. untuk agenda satu bersama Pak Gunawan, Mm-mm. kami mempelajari tentang nilai-nilai bela negara. Kemudian kami juga diajarkan bagaimana kita sebagai ASN itu bisa menerapkan nilai-nilai nilai-nilai bela negara itu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian kami juga diajak untuk menganalisis isu sehingga hal tersebut bisa membuat saya menjadi lebih peka terhadap permasalahan aktual yang ada di tempat kerja dan juga bisa mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian untuk agenda 2 bersama Bapak Junaidi, kami membahas tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan juga diajarkan dan juga kami diberi tugas untuk mencari tahu bagaimana implementasi nilai berakhlak itu di suatu instansi. Kemudian untuk agenda tiganya bersama Bapak Rois Mustafa, kami mempelajari tentang manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kami juga diperkenalkan dengan konsep Whole of Government atau WOG. Melalui materi ini, saya menjadi paham bahwa di era digital ini kita sebagai ASN harus profesional, adaptif, kemudian mampu berkolaborasi antar lintas unit untuk memberikan pelayanan yang efektif dan inovatif kepada masyarakat. Demikian. Oke, terima kasih Bu Hana ya. Silakan Pak Fania. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Nih saya terakhir ya Pak, langsung doa aja kayak yang terakhir. Udah diomongin semua. Ini Oke, sih Pak, terus. kalau dari saya pribadi ya. Justru Jadi, yang terakhir itu tinggal merangkum semua, Pak. waduh. Ya, Kalau yang Pak. saya alami baik dari MOC yang tadi Mas Farhan udah jelaskan, dari teman-teman yang lain jelaskan, dari agenda 1, 2, 3 sampai yang di luar agenda yang kayak Ibu Ketua Kelompok kita sampaikan, di luar agenda mengenai kita bagi waktu, ya menurut saya ya semuanya berjalan dengan baik dan Latsar ini bukan hanya sekedar formalitas untuk dari CPNS ke PNS gitu Pak, karena yang saya alami selama 3 agenda ini itu menjadi bekal saya untuk seterusnya menjadi pegawai negeri sipil yang bisa melayani masyarakat dengan penuh pedoman dan SOP lah ibaratnya. Apalagi kan saya sendiri juga kan masih masih remaja gitu Pak, masih apa moodnya masih gini gitu. Jadi ibaratnya jadi pedoman saya selama Lacar ini khusus agenda 1, 2, 3 untuk kedepannya lebih baik karena ya jenjang karir di sini kan pasti terus sampai 60 tahun apa berapa tahun gitu Pak. Jadi buat bekal lah entah itu dari agenda 1 dari sikap dan perilaku bela negara. Terus dari agenda kedua nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu. Terus sampai poin ketiga agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS. Dan hasil akhir dari acara ini kan adalah core isu itu Pak. Ya insya Allah semoga semuanya bisa berjalan dengan baik karena kalau satu orang bawa satu masalah kan nanti berapa ribu orang peserta BDK Semarang kan berarti semua masalah selesai Pak. Nanti syukur-syukur bisa terselesaikan semuanya gitu. Itu aja sih Pak kalau saya Pak. Udah dibahas semua sama teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu. Itulah yang Bapak Ibu sampaikan. Semua sudah menyampaikan. Tentu masing-masing punya sudut pandang yang sama, ada yang tidak sama. Tergantung fokus Bapak Ibu tertarikan pada isu atau masalah apa yang Bapak Ibu baca. Baik, saya share screen ya untuk bahannya. Jadi kalau melihat materi secara keseluruhan tentu banyak sekali, tapi
Bapak Ibu sudah membaca ya, sudah membaca dan kita sudah mendiskusikan, bahkan kita sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang itu akan semakin memperkuat pemahaman Bapak Ibu kaitannya dengan materi agenda 1, 2, dan 3. Ya sekedar mereview dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dan tadi Bapak Ibu mereview bergantian secara garis besar ya seperti yang kita lihat ini. Jadi bagaimana kurikulumnya, kompetensinya, fungsi ASN, sasarannya. Ya, sebagai ASN di Undang-Undang ASN pasal 10 itu disebutkan bahwa garis besarnya ya di antaranya ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik. Artinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini DPR sebagai pembuat perundang-undangan itu harus dilaksanakan. Nah, yang melaksanakan siapa? Ya, kita sebagai ASN ini, sebagai PNS, ya, ada P3, ada PNS, dan sebagainya. Jadi kita pelaksana kebijakan publik. Misalnya seorang guru mengajar di depan siswa, dosen mengajar di depan mahasiswa, atau pegawai kantor melayani masyarakat. Ini bentuk dari kita sebagai pelaksana, kita sebagai eksekutif gitu ya. Ya, jadi kita sadar bahwa kita sebagai ASN menjalankan kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang memang harus melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, kita sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Kita jadi PNS ini bersiap untuk jadi abdi ya, melayani, bukan jadi tuan Doro yang harus dilayani, tapi kita justru melayani. Nah, kemudian yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kita ASN ini tidak boleh kemudian menjadi troublemaker ya, tapi kita harus menjadi apa namanya pemecah masalah, problem solving. Jadi pemecah masalah bukan troublemaker tadi yang membuat gaduhan, provokator, bukan saatnya lagi. Oke lah kalau waktu di mahasiswa, waktu kita masih di luar circle ASN atau PNS, ya mungkin aspirasi yang disalurkan dengan cara-cara yang sedikit agak anarkis ya. Tapi kita jadi PNS tentu tidak boleh, harus jauh dari hal semacam itu. Kalau punya aspirasi gagasan yang harus disalurkan ya dengan cara-cara yang baik, yang elegan, yang sopan, yang etis. Ibaratnya ya kena iwake ra kena ora beket banyune. Artinya suasananya tetap jernih ya, sejuk dengan tanpa mengangkat atau apa namanya mencerabut akar-akarnya, tetap pohon itu tumbuh tetapi kita mendapatkan apa yang kita maksudkan. Oke, yang kemudian tentu saja sasaran akhirnya adalah PNS yang profesional, ya, sesuai dengan bidang fungsi, tugas fungsi dan tupoksi tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Oke, kemudian di agenda 1 saya kira ini sudah ya kita bagaimana kita jadi warga negara yang punya nasionalisme yang tinggi, warga negara yang punya jiwa pengabdian pada bangsa dan negara. Kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai dedikasi, loyalitas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Ya, intinya bahwa kita sebagai aparatur sipil negara ini harus menjadi teladan, contoh. Jadi kita di masyarakat itu akan menjadi panutan, akan menjadi apa ya orang kiblatnya ya. Jadi orang akan, apalagi kalau kita hidup di pedesaan itu ya, kita akan ditokohkan, dituakan. Apa-apa itu kita. Misalnya kita seorang guru di kampung, di desa. Ibaratnya Mamet Kewang mati ya kita. Kemudian ada orang mau punya hajatan ya kita harus memimpin. Kita ini pokoknya segalanya, anggap B. Jadi serba bisa. Diharapkan semuanya kita yang menyelesaikan dan kita adalah cucu yang ngajurit ya. Ujung tombaknya yang memimpin, yang mengendalikan, dan itu menjadi panutan banyak masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh karena kita ini adalah teladan, maka kita tidak boleh membuat kesalahan yang berakibat fatal, yang nanti akan mencemarkan harga diri kita, menurunkan kewibawaan kita, harga dan martabat kita menjadi tercerabut dari akal. Oke, kemudian
dalam hal isu tadi sudah direview ya, bahwa kita diminta untuk mengambil beberapa isu yang aktual yang ada di satker kita, kemudian diambil 5, dianalisis dengan APKL, ya, aktual problematik kelayakan, kekalayakan, kemudian diambil 3 dengan USG, yang 3 diambil 1 itu menjadi core isu atau isu utama. Dan core isu utama itu kita letakkan di fishbone, di kepala ikan. Di kepala ikan itu kita sebut sebagai efek atau akibat. Nah, akibat ini tentu ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Kita bikin formula atau rumusan dengan 4M. M pertama man, M kedua metode, M ketiga material, M keempatnya adalah milieu. Nah, penyebab ini kita cari solusi, gagasan idenya apa dari keempat itu. Nah, kemudian dicarikan langkah-langkahnya. Nah, itu seterusnya itu dianalisis secara berjenjang ya, dari 5 jadi 3, 3 jadi 1 sampai kemudian dicarikan solusi atau pemecahannya. Oke, itu yang agenda 1. Yang agenda 2, titik tekannya stressingnya pada berakhlak ya. Berakhlak itu akronim, singkatan. Yang pertama berorientasi pelayanan, berorientasi pelayanan. Artinya kita bekerja itu niatan kita adalah mengabdi, memberi pelayanan. Kita sebagai abdi dan kita hendaklah dalam bekerja itu dilandasi ya, dilandasi niatan ibadah. Insya Allah semua agama memberikan penekanan bahwa kita bekerja itu bukan semata-mata urusan materi duniawi, tetapi hendaklah dikaitkan dengan urusan akhirat, urusan ibadah. Sehingga ketika kita menghadapi pekerjaan yang sesulit seberat apapun, kalau niatannya ibadah, itu tidak menjadi beban. Ya berat memang, tapi akan lebih ringan ketika kita mengkaitkan pekerjaan itu dengan ibadah. Nah, karena ya kita bekerja kayaknya berat ya, tapi kok gajinya menurut itu kita nggak sebanding dengan katakanlah pendidikan kita. Teman kita yang bekerja di BUMN, di swasta, atau mungkin berwirausaha itu seharinya dapat sekian, satu bulannya sekian. Kok saya gajinya hanya sekian itu. Ya kalau itu diniati dengan ibadah, maka agak ringan mikirnya, ya sudah. Itu takdir nasib kita masing-masing. Jika kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah Allah akan berikan keberkahan rezeki yang kelihatan secara nominal sedikit, tetapi secara hakikat itu adalah berkah. Sehingga yang kecil itu menjadi cukup. Yang kecil itu mau menjadikan sejahtera keluarga kita. Anak-anak sekolah baik, sehat, pikirannya lurus, dan itu ya. Ya, dengan demikian apa yang kita lakukan itu ketika kita memberikan pelayanan tidak mengeluh, tetapi kita dengan penuh pengabdian, dedikasi ya kita sadari bahwa ini resiko dari pekerjaan yang sudah kita pilih kan gitu. Oke. Yang kedua akuntabel, bahwa kita dibayar oleh negara lewat uang rakyat dari mana? Dari pajak gitu ya. Kita kan sadar ya, bayar tiap tahun PBB, kita bayar tiap tahun pajak penghasilan, kita setiap beli barang produk pabrikan itu semua ada pajaknya. Jadi misalnya kita beli apa ya, sabun ya, sabun mandi gitu ya. Itu semuanya ada pajaknya. Kita beli makan di restoran, itu ada pajaknya. Kita menjual barang itu juga ada pajaknya. Kita jual beli tanah ada pajaknya dan seterusnya. Nah, karena kita sadar bahwa kita dibayar dengan uang negara dari kumpulan uang rakyat dari pajak, maka kita harus mempertanggungjawabkan. Semua pekerjaannya itu harus ada bekasnya. Bekasnya apa? Bekas ya hasil dari kerja kita yang dibayar itu. Dengan dibayar itu kita kemudian kita mendapatkan eh, bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu kita mendapatkan hasil apakah gaji, upah dan sebagainya. Bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten itu punya kemampuan, ya. Punya kemampuan dalam mengerjakan. Artinya kita sebagai ASN diterima itu karena kompetensi kita. Contoh, dibutuhkan guru eh, agama. Maka ijazahnya apa? PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGSD, atau mungkin pendidikan IPA, pendidikan IPS, atau mungkin pendidikan biologi. Nah, artinya dari sisi masuknya kita sudah bisa dikatakan punya kompetensi.
Nah, soal kemudian belum seperti yang diharapkan nanti dalam proses perjalanan Bapak Ibu meniti karier sebagai ASN atau PNS, nanti ada proses pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Sehingga nanti ke depan diharapkan ASN ini semakin hari semakin mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan, tambahan keterampilan, dan seterusnya. Yang kemudian yang keempat adalah harmonis. Harmonis adalah serasi, seimbang antara lahir batin dunia akhirat individu sosial itu ya, antara kebutuhan jangka pendek dengan jangka panjang. Semuanya itu dibuat secara berimbang. Kita sadar bahwa di dunia ini pro kontra ya, kanan kiri, setuju tidak setuju. Nah, maka kemudian di antara setuju tidak setuju itu kita harmoniskan ya. Kita mengambil ya nggak semuanya duniawi. Ya kita juga harus mikirkan akhirat. Tapi juga nggak mutlak akhirat tanpa memikirkan ya. Artinya ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan semua unsur kanan kirinya. Secara polarisasi kan dibagi dua ya. Ada atas, bawah, kanan, kiri. Nah, antara dua polar, dua dua kutub itu harus imbang, tidak boleh berat sebelah, gitu. Harmonis. Kemudian loyal itu setia. Kita loyalitas itu pada siapa? Pada konstitusi, pada negara, bukan pada penguasa. Karena kalau kita melihat para penguasa itu ada yang berbuat di luar garis-garis regulasi peraturan yang semestinya. Kasus korupsi, nah, manipulasi, KKN, dan sebagainya. Ini contoh penyimpangan. Artinya ketika kita menemukan pimpinan yang semacam itu, kita tidak punya kewajiban loyal dalam hal dia melakukan kesalahan yang disengaja gitu ya. Kemudian kita tidak boleh mendukung gitu ya. Ya kita kalau bahkan di dalam peraturannya kalau ada anak buah yang melihat pimpinan ada gejala melakukan penyalahgunaan kewenangan, salah korupsi, kita malah wajib untuk melaporkan, tidak malah ikut. Ya kita tidak boleh membiarkan, kita tidak boleh melakukan pembiaran. Kita harus memberikan laporan supaya bisa dicegah. Ya. Kalau sudah terlanjur ya ditangani. Oke, loyalitas kita adalah kepada negara, kepada konstitusi. UUD 45 itu sumbernya ya, ke bawah ada peraturan perundang-undangan macam-macam sampai di tingkat kepres, keputusan menteri dan sebagainya. Bahkan di RT ada keputusan RT dan seterusnya. Yang keenam adalah adaptif. Adaptif itu artinya kita mudah menyesuaikan diri. Dimanapun kita berada, ya seperti mimikri dalam tanda petik yang positif ya. Bukan belum apa namanya serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam, bukan itu. Tetapi kita bisa mancolo putra mancolo putri bahasanya Jawa itu ya. Kita bisa mudah beradaptasi seperti mimikri Blumen itu. Jatuh di tanah merah ya warna merah, tanah hitam hitam, di pohon yang berdaun hijau ya berwarna hijau. Artinya kita mudah menyesuaikan diri dalam hal yang positif. Ya, jangan kemudian menyesuaikan diri di tempat orang judi bisa penjudi, tidak begitu ya. Artinya kita dimanapun ditempatkan, ditugaskan, kita bisa segera beradaptasi, mudah menyesuaikan diri sehingga kita bisa bekerja secara normal dan apa namanya bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang ketujuh adalah kolaboratif. Kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan semua pihak. Ya, jangan karena kita Kementerian Agama kemudian tidak peduli dengan yang kementerian lain, tidak. Kementerian Agama harus bersinergi dengan kementerian yang lain, satu dengan yang lain saling mengisi, berkolaborasi. Ya, misalnya di masyarakat tidak kemudian kita bilang, oh itu urusan polisi. Tidak, kita sebagai misalnya sebagai guru ya ada gejala, misalnya kejahatan, kriminalitas ya kita harus bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuan kita. Oke, itu ya. Nah itu yang agenda 2, yang agenda 3 adalah titik stressing atau stressingnya, titik tekannya adalah di dua yaitu smart ASN dan manajemen ASN. Oke. Yang intinya semacam ini. Di dalam smart ASN diharapkan Bapak Ibu yang masih usia muda yang itu familiar dengan dunia IT diharapkan semakin memperdalam, memperkuat keterampilan penggunaan dan penguasaan IT. Karena apa? Tuntutan ke depan kerja kita harus sangat didukung oleh kemampuan IT. Jadi bahkan ke depan
pekerjaan itu bisa dibilang tidak bisa bekerja tanpa IT. Seperti misalnya di Jerman ya sudah diuji cobakan. Di sana itu sudah diuji cobakan hakim itu dengan robot. Ternyata hasilnya itu lebih adil dan lebih objektif. Artinya hasilnya dibandingkan dengan hakim manusia itu hasilnya berbeda jauh. Manusia kan sangat subjektif ya, ada rasa kasihan, kemanusiaan, keserakahan ya, disuap dan sebagainya itu kan menjadikan mereka tidak adil. Kemudian bisa jadi karena sudut pandang yang berbeda, ada kecenderungan pada keberpihakan, yang terjadi tidak objektif tapi subjektif. Nah, dengan hakim robot itu ternyata hasilnya justru lebih adil, lebih objektif. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya ke depan bisa jadi ya hakim dari unsur manusia bisa dikurangi gitu. Termasuk di dunia kedokteran, kedokteran juga semakin maju canggih ya. Nanti lama-lama rumah sakit itu nggak terlalu butuh banyak tenaga, mungkin hanya ya tenaga medis sekalipun, dokter sekalipun bisa digantikan dokter robot ya. Misalnya, ibu bapak datang ke rumah sakit begitu menunjukkan kartu atau mungkin fingerprint ya, dengan sidik jari kita sudah bisa masuk. Begitu sampai di situ mungkin kita menunjukkan identitas kita, kemudian kita tulis atau ketik sakit apa yang dikeluhkan, kemudian nanti sudah muncul diagnosisnya. Kemudian diarahkan masuk ke ruang mana, apakah dokter spesialis, apakah jantung, bedah, atau yang lain. Setelah itu sampai di sana kemudian disuruh tidur oleh apa-apa dokter robot. Kemudian kita tidur, kemudian akan dengan apa ya katakanlah dengan otomatis tempat tidur kita masuk ke dalam lorong yang akan memeriksa kita dan seterusnya. Sampai di situ akan terdeteksi mungkin ya, oh kita sakitnya ini, terus kita direkomendasi kasih obat resep, datang ke apotek, ke situ kemudian robot juga yang kasih obat. Kemudian ya hampir satu deretan lorong dari depan sampai belakang pulang lagi itu isinya adalah robot dan robot. Itu sangat mungkin akan terjadi ya. Nah, artinya apa? Dengan smart ASN ini kita menjadi sebuah tantangan bagi kita semua ya, terutama Bapak Ibu yang masuk generasi milenial, generasi muda ini ya. Ke depan jangkauan kita masih jauh, jangan sampai kemudian kita kalah tergerus oleh kemajuan IT yang menjadikan kita tersingkir dari dunia kerja dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tidak ada kata lain bagi Bapak Ibu bagaimana penguasaan dan eh, keterampilan memakai IT secara bertanggung jawab. Tentu jangan sampai disalahgunakan ya, misalnya ada judi online dan sebagainya itu kan contoh penyalahgunaan IT yang menjadikan kesengsaraan bagi kehidupan manusia. Oke, saya kira itu. Oke, Bapak Ibu, ke depannya nanti di agenda 4 ini, Bapak Ibu akan dibimbing untuk membuat rancangan aktualisasi. Jadi Bapak Ibu sudah diberikan bekal oleh para widya iswara, baik agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan sudah diberikan latihan-latihan, dan nanti hasil latihan itu tinggal dimasukkan Bapak Ibu. Di agenda 4 nanti diaktualisasi dan habituasi. Hasil dari latihan di agenda 1, 2, 3 tinggal dimasukkan di agenda di bab 2. Ya, di bab 2 itu nanti kita tinggal masukkan misalnya dari analisis isu APKL, USG, kemudian core isu, Fishbone, dan seterusnya itu nanti tinggal masukkan ditambah dengan beberapa kalimat dalam paragraf. Sudah, itu nanti akan jadi di bab 2. Nah, bab 1 dan bab 2 sebagian, separuh di atas itu nanti ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk contoh Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Itu ya. Oke, saya kira itu untuk, nah nanti setelah rancangan aktualisasi itu dibuat, jadi ya, itu nanti Bapak Ibu akan seminar rancangan aktualisasi, nanti di situ akan ada masukan, revisi dari tim penguji, nanti akan jadi catatan Bapak Ibu untuk memperbaiki rancangan aktualisasi, selesai itu diaktualisasikan, diimplementasikan, dipraktekkan, ya, dicoba dijalankan di satker Bapak Ibu masing-masing. Waktunya 1 bulan kurang lebih ya. Ada yang menghitung 20 hari, ada yang menghitung 4 minggu, ada yang menghitungnya 6 minggu, ya. Nanti kita bicarakan waktu uh, di agenda 4. Nah, selama 1 bulan itu nanti Bapak Ibu melaksanakan ya.
Dari merencanakan, melaksanakan, evaluasi sampai membuat laporan itu waktunya 1 bulan itu. Kemudian selesai itu nanti Bapak Ibu akan seminar lagi, seminar laporan aktualisasi. Nah, nanti disitulah nanti Bapak Ibu akan ditentukan nasib masa depannya, tapi nggak usah dipikir ya, kalau tidak kebangetan insya Allah semuanya lulus ya. Ya, asal semua tugas dikerjakan, waktunya sinkronus juga ada, jangan sampai sering tidak ada. Kalau sampai ada catatan dari panitia sekian persen, itu nanti sangat berisiko bagi Bapak Ibu. Oke, saya kira itu. Kemudian nanti di aktualisasi itu diharapkan tidak hanya selesai aktualisasi 1 bulan, tapi diharapkan ada habituasi, pembiasaan diri. Selesai lansar itu nanti apa yang Bapak Ibu lakukan selama aktualisasi diteruskan, dijalankan. Bahkan itu di apa ya, dibudayakan ya, dibudayakan di tempat kerja Bapak Ibu supaya nanti ada keberlangsungan hasil dari pos kerja Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Eh, Sampai di sini ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada yang minum ya? Silakan, ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau nggak ada, kita akan ketemu lagi di hari, sebentar ya, ini tanggal berapa sih? Ini hari Rabu kan? Oh, berarti besok pagi ya Bu ya? Hmm. Besok ya, hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal 25, itu sudah mulai pembimbingan. Tapi Bapak Ibu karena kita, oh ya, sore hari kok, jam 13, ya setelah seminar. Nanti pagi ada seminar laporan aktualisasi di kelas berapa itu? Eh, Kelas 10 atau berapa saya? Ya nanti yang sudah hampir selesai ya. Ya sudah hampir selesai ya. Ya tinggal laporan aktualisasi. Oke, ada yang mau sampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan baca hamdalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu istirahat. Besok kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa live wabarakatuh. meninggalkan room. Terima kasih Pak Oke, terima Gun. kasih Pak Gunawan. Silakan Anda. Saya live ya. Iya, iya. Ya.